Sehingga kita berharap struktur skala upah ini juga itu menjadi satu hal yang menjadi perhatian perusahaan. Jadi nanti THR-nya itu berbeda bagi yang bekerja di bawah 12 bulan dengan pekerja yang di atas 12 bulan. Nah, bagi pekerja yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya THR-nya ya gaji pokok pada waktu dia terima. Akan fair kalau struktur skala upahnya itu ada. Mereka yang masa kerjanya misalkan 13 bulan, gaji pokoknya berapa, 14 bulan, itu ada dibikin strukturnya. Dan itu ada rumusan-rumusan tertentu yang kita berusaha, juga ada kegiatan dari kementerian, itu semacam BIMTEK, untuk menyusun struktur skala upah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini edisi perdana bulan suci Ramadan. Makanya kami mengundang tamu-tamu spesial. Sudah hadir di studio mini Bagus Podcast Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Sabto. Waalaikumsalam Pak Sapros. Assalamualaikum para pemirsa podcast Bagus. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Puasanya lancar? Alhamdulillah sampai hari ketiga ini ya. Ya, hari ada yang ketiga, ada yang keempat. Iya. Tetap energik ya. Meskipun jam kerjanya lebih singkat ASN. Iya, 32 jam. Oke, 32 jam dari 38 jam seminggu. Tapi nggak ada bedanya juga ya. Karena rata-rata kita pulang itu pasti melebihi jam kantor. Oh iya. Juga ada waktu-waktu tertentu yang terkadang ya harus kita selesaikan hari itu, mungkin juga sampai malam juga. Makanya kadang mungkin ke depan ya ini lagi awal-awal tahun anggaran mungkin tidak begitu padat, tapi kalau puasanya pas pertengahan tahun anggaran atau persiapan di bulan April Juni perencanaan anggaran ke 2025. Begadang. Iya. Diuntungkan sama fase juga ya, fase penganggaran. Tapi nggak seperti wartawan kan pulang gelap berangkat gelap ya, Pak Kadis. Ya makanya kan wartawan juga tergantung situasinya juga ya. Iya. Kalau biasanya hari biasa juga berangkat gelap pulang gelap karena memang wartawan malam juga harus nyiapkan berita untuk siang. Siang mencari berita untuk malam lagi mengedit gitu. Sama aja sih. Sama aja ya. Nah ini Pak Kadis menariknya. Kenapa bincang di Ramadan kami agak sedikit memaksa Pak Kadis untuk hadir di podcast. Pertama, saya selalu ingat 5 hal kalau Ramadan itu Pak Kadis berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja. 1, Ramadan itu identiknya dengan takjil. Kedua dengan ngabuburit ketika buka puasa bersama. Nah ini. Keempatnya soal THR. Kelima THR lagi. Nah ini. Makanya menarik ketika kemarin di akhir Februari di Snaker Provinsi Banten memberikan penghargaan pada ratusan perusahaan di Banten. Yang ketiga tapi diskusi kami di Pokja Wartawan Pak Kadis, kenapa Pemprov Banten atau di Snaker nggak ngumumin sekalian perusahaan yang bandel yang melakukan atau abai dengan K3? Apa pertimbangannya Pak Kadis? Jadi gini, K3 itu penerapan bulan K3 itu sudah hampir 40 tahun dari tahun 1984. Dimulai dari 12 Januari sampai 12 Februari kita namakan bulan K3. Bulan K3 itu kita maksudkan agar membumikan, menjadikan budaya kesehatan keselamatan kerja bagi masing-masing pekerja di perusahaan. Nah,
kategorinya itu ada pembina panitia kesehatan selamatan kerja yang aktif, kemudian juga perusahaan yang mendapatkan angka nihil kecelakaan kerja, kemudian juga terkait dengan penanggulangan kesehatan apakah itu TBC atau HIV/AIDS di lingkungannya. Kita tidak mengumumkan perusahaan yang bandel, karena kalau kita umumkan perusahaan yang bandel, kampanye bulan K3 kita boleh dikatakan gagal gitu kan. Sehingga kita karena memang tiap tahun yang mendapat penghargaan juga makin meningkat. Sehingga yang bandel itu sebetulnya bandel mah tidak. Bandel mah tidak. Hanya saja kita membumikan K3 itu dalam artian kesehatan keselamatan kerja itu jangan dianggap sebagai satu yang sifatnya membiayai perusahaan sebagai beban. Beban perusahaan. Tetapi investasi perusahaan. Sebagai contoh misalkan kenapa tidak mengumumkan perusahaan yang nakal. Ada satu perusahaan yang karena terjadi kecelakaan kerja yang fatal menyebabkan meninggal dunia. Itu satu perusahaan itu pekerjaan dihukum oleh perusahaan itu sendiri dengan cara tidak memberikan bonus jasa produksi, tidak memberikan tunjangan tertentu selama 1 tahun. Jadi kita berharap hukuman itu bukan dari kita atau bukan dari masyarakat, tapi hukuman itu dari manajemen sendiri yang bisa menyebabkan para pekerja itu care terhadap kesehatan keselamatan kerja. Itu. Saya nggak usah sebutkan perusahaannya, tapi zero accident itu menjadi ajang bergengsi hari ini. Sehingga bagi perusahaan yang terjadi kecelakaan fatality, maka dia paling tidak dia sudah dihukum sendiri. Yang kedua, sekarang kan zaman perusahaan-perusahaan itu sudah melalui kita sebut perusahaan terbuka, melalui perdagangan saham dan lain sebagainya. Nah, kalau terjadi malpraktek terhadap K3, malpraktek terhadap kenyamanan pekerja, lingkungan hidup dan lain sebagainya, dia dihukum oleh masyarakat dengan harga sahamnya yang turun. Jadi sanksinya ke situ. Sanksinya ke situ, jadi sanksi sosial seperti itu. Misalnya satu kejadian beberapa bulan yang lalu di salah satu di Banten, ada pencemaran udara dan lain sebagainya. Kita investigasi, kita ini kan sudah clear. Tapi saya tanya ke perusahaannya, sudah dihukum ya? Saya bilang. Belum Pak, kita belum dihukum. Masa sih? Saya bilang. Sahamnya berapa hari turun? Oh iya Pak, 3 hari saham kita turun. Anjlok. Ya walaupun tidak anjlok, itu kan secara kumulatif kerugian ya. Iya benar. Nah sehingga kita tidak mengumumkan yang bandel lah katakan, tapi kita mengajak untuk terus menerus, dan alhamdulillah tahun ini perkumpulan perusahaan di Cilegon itu mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka bulan K3. Apakah itu perlombaan K3-nya dari mulai pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian lomba pemadaman kebakaran di tempat kerja, cerdas cermat, itu sudah kita coba untuk terus-menerus kita lakukan. Karena kalau pekerja sehat, maka produktivitas juga akan meningkat. Keuntungan perusahaan juga akan sesuai target, terangkat gitu ya. Nah ini kenapa Sapro kaitkan dengan penganugerahan K3 itu. Kemarin ngobrol setelah acara itu Pak Kadis, kami ngobrol, ternyata banyak serikat pekerja yang dia happy kalau perusahaannya yang dapat penghargaan K3, wah ini THR aman katanya. Nah kami membayangkan maksudnya apa yang lain nggak aman yang nggak dapat penghargaan? Tidak, jadi biasanya begini. Sekarang
mungkin tidak banyak persoalan lah, mudah-mudahan mulai tahun lalu sampai tahun ini tidak banyak persoalan karena tahun-tahun sebelumnya itu kan masa pandemi COVID ya. Posisi keuangan perusahaan juga banyak yang terganggu, goyang, maka pemberian THR-nya ada yang telat dan lain sebagainya. 2023 kemarin pengaduan online itu memang banyak, sampai dengan 400 pengaduan. Karena pengaduannya online, tapi setelah diverifikasi di lapangan, yang betul-betul pengaduan THR itu hanya sekitar 92. Di bawah 100. Di bawah 100. Nah, persoalannya itu kan begini, ada yang telat, perusahaan memberikan THR telat, pekerja langsung memberi pengaduan. Kemudian ada lucunya misalkan bukan bagian perusahaan, tapi katakanlah semacam instansi ya. Instansi pemerintahan di tingkat bawah, misal kepala desa, saya sebutkan aja kepala desa. Kami tidak diberi THR oleh Pak Kepala Desa. Tolong Pak Kepala Desanya diperiksa, misalkan gitu. Nah itu bukan maksudnya bukan jurisdiksi kita. Salah kamar ya. Salah kamar. Tapi karena itunya online. Ya mereka langsung isi aja. Ada yang pada waktu ngisi pengaduan belum terjadi apa-apa. Setelah kita cek verifikasi lapangan, ternyata baru kemarin ditransfer ke masing-masing pekerja. Jadi beberapa hal seperti itu. Nah, biasanya itu himbauan dari Menaker itu pertengahan Ramadan akan keluar dan biasanya diberi tenggat waktu seminggu sebelum cuti bersama itu sudah selesai. Nah kita juga akan buka posko pengaduan THR pada waktu nanti surat edaran dari kementerian itu dikeluarkan dan kita akan lakukan. Nah apakah itu bisa diselesaikan sebelum libur Lebaran? Kita upayakan maksimal untuk menyelesaikan persoalan itu. Tetapi kalau itu terjadi satu hari sebelum Lebaran, sebelum cuti Lebaran, maka mau tidak mau penyelesaiannya itu nanti sesudah cuti Lebaran selesai. Tapi itu juga tidak banyak ya. Nah kita mulai dari sekarang juga sudah kita mulai himbau itu ke perusahaan-perusahaan secara informal melalui asosiasinya, apakah Apindo gitu kan. Apakah Bapak Guyupan HRD gitu, ya THR-nya diselesaikan, kan kalau sebelum masa berakhirnya itu lebih bagus. Nah, kita optimis karena sekarang ini pandemi sudah selesai, ekonomi juga sudah mulai membaik dan kayaknya pemilu kemarin damai, tidak terjadi sesuatu yang diperkirakan akan rusuh, itu juga membantu meningkatkan kepercayaan investor maupun perkembangan ekonomi lainnya di kita. Ekonomi tumbuh betul, pemilu juga relatif lancar, cuma harga sembako doang ini, Pak Kadis. Itu kan terkait dengan bahwa pemerintah memang setiap minggu itu kan selalu mengadakan rakor inflasi. Selalu kalau di rakor inflasi itu di mana yang tertinggi harga sembakonya, harga apa yang tinggi, itu selalu dicarikan solusi untuk minggu itu bisa selesai sehingga minggu depan itu terlaporkan terhadap hal lain lagi gitu. Nah, sekarang misalkan kayak beras, ya memang di pihak lain impor belum dilakukan. Impor belum dilakukan, masa panen juga sudah berakhir dan sekarang baru masa tanam. Yang mau panen terkadang oleh banjir juga jadi gagal juga. Nah kemudian di pihak lain juga kenapa salah satu di rakor inflasi itu ada dari kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, karena Satgas Pangan mereka itu selalu bekerja terus-menerus untuk mencegah adanya penimbunan, seperti yang misalkan di daerah Carenang tertangkap misalkan.
ya penimbunan ya juga manipulasi gitu kan. Oke. Nah itu Satgas Pangannya juga jalan. Kemudian TNI juga dengan program Menteri Pertahanan. Oke. Jadi yang namanya pertahanan pangan juga mereka selalu dilibatkan, misalkan melibatkan adanya perkebunan, apakah jagung, apakah umbi-umbian gitu, itu untuk ketahanan pangan. Ini yang mau saya bertanya ke Pak Kadis. Ada mekanisme penghitungan THR nggak ketika sembako pada naik nih? Mekanisme penghitungan THR yang tahun ini sama nggak dengan tahun kemarin atau berubah menyesuaikan situasi? Prinsipnya itu diberikan standarnya gaji yang diterima. Satu kali gaji. Satu kali gaji. Ya, satu kali gaji itu standar umum adalah UMK. Oke. Tetapi itu kan bagi mereka yang bekerja di bawah 12 bulan. Oke. Kalau mereka yang bekerja di atas 12 bulan, sekalian aja saya ini sosialisasi, bahwa setiap perusahaan harus menyusun struktur skala upah. Oke. Jadi UMK plus apa-apa gitu kan, itu ada di dalam struktur dan skala upah. Jadi setiap pekerja yang di atas 12 bulan, maka struktur skala upah itu harus dibuat oleh perusahaan itu, dan itu bagian dari peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan pekerja yang harus diupdate dalam waktu tertentu, apakah 2 tahun, apakah setahun sekali misalnya, itu harus diupdate. Sebagai ilustrasi, struktur skala upah itu kalau bagi pegawai negeri sipil namanya kenaikan gaji berkala. Jadi di situ nanti saya misalkan pangkat golongan 4, masa kerja berapa tahun, gaji pokoknya berapa. Nanti 2 tahun kemudian gaji pokoknya berapa. Nah, kenaikan-kenaikan itu tidak lagi ribut-ribut sebagaimana UMK tadi. Sehingga walaupun UMK bagian dari perhitungan struktur skala upah. Kalau di kita pegawai negeri sipil namanya gaji pokok. Jadi kalau saya gaji pokoknya itu dengan masa kerja 35 tahun, itu gaji pokok itu berkisar 7 juta sekian. Gaji pokoknya. Nanti dengan tunjangan anak, tunjangan istri segala rupa, baru makanya kadang kalau sudah pensiun maka itu 80% dari gaji pokok kita dibayarkan pensiunnya. Jadi kalau pensiunnya pada waktu itu gaji pokoknya 8 juta misalkan, ya pensiunnya itu dibayar dari 60 atau 80% dari 8 juta. Sehingga kita berharap struktur skala upah ini juga itu menjadi satu hal yang menjadi perhatian perusahaan. Jadi nanti THR-nya itu berbeda bagi yang bekerja di bawah 12 bulan dengan pekerja yang di atas 12 bulan. Nah, bagi pekerja yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya THR-nya ya gaji pokok pada waktu dia terima. Akan fair kalau struktur skala upahnya itu ada. Mereka yang masa kerjanya misalkan 13 bulan, gaji pokoknya berapa, 14 bulan, itu ada dibikin strukturnya. Dan itu ada rumusan-rumusan tertentu yang kita berusaha, juga ada kegiatan dari kementerian, itu semacam BIMTEK. Untuk menyusun struktur skala upah. Tapi saya harus konfirmasi hal atau temuan yang didapat oleh teman-teman wartawan di Pokja. Serikat datang ke Pokja suka ngeluh. Ternyata mekanisme THR, termasuk mekanisme upah tadi itu disiasati oleh perusahaan. Misalnya ada yang sistem kontraknya si karyawan itu per 4 bulan. Untuk menyiasati, untuk menghindari tadi kewajiban membayar THR. Kenakalan itu terjadi. Itulah yang banyak pengaduan. Misalnya begini, ini katakan April ya, April Lebarannya ya, maka dia dibikin kontraknya per 31 Maret. Sehingga begitu dia nanti mendekatin April, ya itu kontraknya selesai, dia nggak dapat THR. Betul. Itu banyak. Itulah yang jadi
Itu yang terjadi di banyak pengaduan di posko THR, posko pengaduan THR. Nah itu akhirnya kita terjun ke lapangan. Kita kedepankan dulu bipartit, musyawarah. Kasar bicaranya, lu memang main curang lu perusahaan, lu kayak gini, ini hak orang gitu. Itu yang biasa kita lakukan itu dulu. Ada sanksi tegasnya itu, Pak Kadis kalau memang dia berniat untuk itu, nanti kita menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sanksinya adalah tindak pidana ringan, hukuman 3 bulan penjara atau denda. Maksimal 100 juta. Tapi kan bagi perusahaan kalau dapat hukuman begitu itu kan nama baik dia akan rusak susu sebelanga ya. Oke. Di segmen terakhir Pak Kadis ada 2 pertanyaan saprol. Sampai hari ini berapa jumlah perusahaan di Banten? Data terbaru. Kalau data yang terdaftar di situs online Kemenaker wajib lapor perusahaan dan ketenagakerjaan itu lebih kurang 56.000. 56.000. Dari mulai perusahaan kecil, menengah, dan besar. Tetapi pada perhitungan kasarnya itu kita pernah mencapai data 88.000. Wow. Tapi itu kita tidak bisa kita jadikan rujukan yang utama karena yang kita pegang adalah perusahaan yang melakukan wajib lapor perusahaan dan tenaga kerja LKP-nya. Nah kita berusaha kalau ada perusahaan yang belum melakukan itu kita suruh karena kalau sudah ada data dalam LKP itu database kita juga untuk melakukan pembinaan, pengawasan bagi perusahaan. Kalau katakan 55.000 perusahaan, maka itu diawasi oleh pasukan pengawasanya hanya 60 orang. Bukan 60.000, bukan 60 orang. Berapa persen itu ya? Itu yang menyebabkan terkadang banyak pengaduan-pengaduan karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu gitu ya. Sehingga untuk itu sekarang Kemenaker menggunakan sistem pengawasan yang sifatnya self assessment dengan aplikasi disebut dengan pengawasan aplikasi Norma 100. Jadi perusahaan secara jujur, tanda petik ya jujur dengan keadaan tertentu dia laporkan. Nanti itu kalau ada data yang perlu di cross check baru kita melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah selama 2023 saja pengaduan-pengaduan yang terkait dengan hak-hak pekerja itu relatif bisa kita tekan dengan pendekatan itu. Tapi tadi sebaran 55.000 sampai 80.000-an itu masih tertinggi di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Apa ada pergeseran? Lebih kurang ini ya. Kabupaten Tangerang itu 8.000 sampai 9.000-an. Kota Tangerang dan Kota Tangsel itu lebih kurang 12.000. Kemudian Serang, Kabupaten Serang itu lebih kurang berkisar 8.000. Cilegon, Kota Serang dan Kota Cilegon berkisar 7.000. Jadi itu perusahaan besar sampai kecil. Berarti yang heboh itu kan yang besar-besar. Padahal misalkan dari 7.000 perusahaan yang ada di Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon, perusahaan besar yang bikin heboh itu paling 30. Nah, cuman itu yang bisa mewarnai. Nah, di sini kan juga maaf ada perkantoran, ada pergudangan, ada pertokoan. Nah, itu kita periksa juga. Karena di situ ada pekerja, ada perikatan antara memberi kerja dengan mereka yang bekerja di perusahaan itu. Berarti relatif pegawainya itu kan ada yang mungkin 3, 5, 7, ratusan, puluhan, ratusan gitu. Berarti kepantau sama Disnaker Provinsi dan Kabupaten Kota ketika ada perusahaan melakukan PHK massal. Nah, kalau PHK itu izin dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Kota. Misalkan saya mau PHK orang 500 misalkan.
Itu keluar izinnya dengan syarat-syarat tertentu, dikeluarkan izinnya. Tetapi terkadang izin 500 itu di lapangan itu berubah. Oke. Bukan mengecil malah membesar. Oh iya. Misalkan di iya. satu perusahaan besar di Serang, Heeh. awal izin dikeluarkan 1.500, tapi ternyata realisasi hampir mencapai 9.500 orang. Oke. Hampir 10.000. Gitu. Tapi nggak ada kejadian untuk awal 2024. Sebenarnya kalau awal 2024 ini belum ada. Belum. Dalam artian belum ada yang besar, Oke. yang bisa menimbulkan gejolak. Tetapi day to day laporan di kabupaten kota, karena itu dilaporkan di kabupaten kota. Day to day di kabupaten kota, ada saja perusahaan yang mem-PHK 2 orang, 3 orang, dan itu dilaporkan. Dan tiap hari ada yang di PHK. Ada juga lah, 55.000 perusahaan. Oke. Kalau lebih diteliti lagi dari 55.000 perusahaan, berapa sesungguhnya jumlah buruh atau pekerja di Provinsi Banten? Hampir 545.000 pekerja di Banten. Ya, yang dari berbagai sektor itu 545.000, dan itu mereka kalau tidak salah bisa bernaung di sekitar lebih kurang 9 sampai 10 konfederasi serikat pekerja. Oke, berarti lebih dari 1,5 juta orang. Ya. Yang kerja di Banten. Kerja di Banten. Oke, pertanyaan pamungkas Pak Kadis. Kita kan Ramadannya ada yang 11 Maret dan 12 Maret. Berarti kita lebaran di April. 1 bulan kemudian itu May Day. Hari buruh. Jadi ini harus diantisipasi sama Disnaker Trans Provinsi Banten. Polemik yang terjadi soal THR tadi bisa jadi isu besar di May Day. Sebenarnya di May Day itu isu-isu THR itu agak sedikit terpinggirkan. Oke. May Day itu biasanya isu-isu yang menyangkut kepada kebijakan negara. Oke. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja sampai hari ini masih jadi polemik. Betul. Kemudian berlakunya outsourcing. Oke. Gitu kan? Ya. Kemudian isu baru misalkan coba ada undang-undang tentang dibebaskannya buruh dari kewajiban pajak. Oke. Misal. Ya. Nah, isu-isu nasional ini yang mereka akan angkat terus. Kalau THR itu isu kecil lah bagi teman-teman serikat pekerja itu. Kalau untuk May Day itu gaungnya terlalu kecil, sehingga mereka akan menggaungkan pada saat May Day itu kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro kepada pekerja, tidak hanya pro kepada investor atau ke pengusaha. Gitu. Dan artinya Pemprov Banten biasa saja menghadapi hari buruh itu. Ya biasa saja, tapi kita memang nanti dan tiap tahun juga kalau mendekatin itu kita selalu komunikasi dulu ke teman-teman serikat pekerja. Oke. Ini rencananya mau apa? Misalkan kita dari Pemprov ada bantuan untuk misalkan door prize. Ya. Udah kita ini bagaimana kalau kita misalkan mengadakan kegiatan bakti sosial. Lebih kepada kegiatan-kegiatan yang lebih menarik simpati masyarakat lah. Karena terus terang saja teman-teman serikat pekerja juga pernah berbicara, kita juga demo itu nggak nyaman Pak Septo. Kita tahu kita mengganggu pejalan kaki, pemotor dan lain sebagainya. Walaupun mereka juga sama dengan kita, sama-sama pekerja, kita juga nggak nyaman. Tapi ini harus tetap kita lakukan untuk menyampaikan suara hati pekerja. Gitu. Ini paling terakhir, ada yang berani nggak buruh minta THR ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten? Saya cuma nanya, kita nggak punya perikatan apa-apa. Bukan pengusaha, bukan pekerja. Karena THR itu wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya. Jadi selama kita tidak punya ikatan itu, saya nggak mau wajib kasih THR. Jadi udah ada langkah antisipasi ya? Siap. Masih pengen sebenarnya kita bincang dengan Pak Kadis, tapi durasinya terbatas. Nanti kita undang lagi pasca Lebaran setelah atau sebelum Hari Buruh nanti di 2024. Hatur nuhun Pak Kadis. Sama-sama, sekali terima lagi kasih. Senang berbincang dengan Pak Kadis. Sapro kenal beliau udah lama
dari liputan di Cilegon beliau jadi pejabat di Pemkot Cilegon, liputan di KPU Banten beliau dari sekretaris KPU Banten, sekarang jadi pejabat di Pemprov Banten. Nanti kita akan undang lagi para pejabat publik yang menginspirasi untuk hadir di Bagus Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.